Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sejarah 2, saya selaku moderator mempresentasikan tentang yang ada di materi merupakan pemahaman baru apa yang kami dapatkan. Yang kedua, bagian yang paling menantang dalam penyusunan laporan. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Holik. Untuk Saudara Holik, Baiklah. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep gaya? Ya, ini jadi kan kita tadi telah dibahas oleh kelompok sebelumnya bahwasanya ini adalah paradigma baru. Nah, di sini kelompok kami telah merangkum beberapa hal yang kelompok kami dapatkan di kelompok sejarah 2 ada 6. Yang pertama yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu Student Learning Center, yaitu di mana sebelumnya ini kalau paradigma lama itu pembelajaran itu berbasis yang kepada teacher center atau pusatnya kepada guru. Nah, jadi di sini guru memberikan sepenuhnya ceramah terus seperti itu dan tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkolaborasi atau melakukan sesuatu untuk kreativitasnya. Dan dari sinilah paradigma baru ini hadir untuk merubah bahwasanya peserta didik itu perlu adanya perubahan, yaitu perubahan dari cara belajarnya, yaitu berpusat kepada peserta didik atau student center ini. Nah, dari sanalah kita dapat melihat bahwasanya setiap peserta didik ini mampu mengeluarkan setiap karakteristiknya yang berbeda-beda dan kreativitasnya semakin berkembang karena adanya student center ini. Kemudian yang selanjutnya model yang kedua yaitu menerapkan model pembelajaran problem based learning dan juga project based learning. Nah, dua model pembelajaran ini memang sangat kita kenal yaitu di kurikulum yang baru ini yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di sini kita melihat bahwasanya dalam paradigma baru ini mengedepankan problem based learning atau pembelajaran yang berbasis masalah, di mana setiap materi itu diusahakan guru untuk menggali masalah-masalah yang ada di dalam pembelajaran. Contohnya ketika pembelajaran sejarah itu kita ketika kami ya di PPL ketika materinya Orde Baru, di sana kami memberikan permasalahan semisalnya apa sih yang menyebabkan Orde Baru ini dapat runtuh padahal kekuasaan dari Soeharto itu sangatlah lama. Nah, di sana peserta didik itu akan mencoba berpikir untuk mencari pemecahan masalah yang telah guru berikan. Kemudian yang kedua ada project based learning. Kalau di sejarah ini project yang paling bisa kita lakukan adalah membuat sosiodrama atau dramatisasi yang dilakukan oleh peserta didik. Contohnya ketika materi kerajaan-kerajaan Islam atau materi Rengas Dengklok. Nah, di sana peserta didik bisa kita bagi untuk membuat suatu project seperti pembuatan video atau pembuatan poster atau pembuatan karikatur dan lain sebagainya. Nah, dari sanalah peserta didik itu dapat mengembangkan kreativitasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. terima kasih untuk penjelasannya Saudara Holik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Rahmayani. Untuk Saudari Dwi, di sini saya akan melanjutkan pemahaman baru apa yang kami dapatkan. Melanjutkan dari presentasi Mas tadi, 3 penerapan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi yang dimiliki pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan Berkebinekaan. dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Keempat kreatif. 5 gotong royong dan 6 bernalar kritis. Oke, nah itu 6 dimensi yang harus dimiliki oleh peserta didik di paradigma baru. Kemudian yang keempat keterampilan peserta didik pada abad 21 yaitu 4C. 4C, collaboration, communication, kreatif, dan keempat Critical thinking. Oke. Nah, itu tadi 4C atau keterampilan yang harus dimiliki peserta didik pada abad 21. Jadi itu saja presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Dwi atas penjelasan materinya. Selanjutnya akan
dan terpenting dalam kehidupan manusia. Nah, integrasi ini adalah perpaduan antara teknologi dan pendidikan yang memberikan arahan baru dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Jadi teknologi dan pendidikan ini memang harus diintegrasikan karena pada abad 21 ini penggunaan teknologi yang semakin maju dan semakin cepat. Selanjutnya yaitu menggunakan asesmen diagnostik, formatif dan sumatif. Nah, pada pemahaman baru yang kita dapatkan pada paradigma baru ini kan asesmen yang sudah kita pelajari ini sudah kita terapkan juga di praktik lapangan. Nah, pada asesmen diagnostik ini kita telah mempelajari hal baru, yaitu bagaimana menentukan kesiapan dan kebutuhan peserta didik dari analisis di awal pembelajaran. Kemudian kita menilai dalam ketika proses pembelajaran berlangsung dan asesmen sumatif, yaitu penilaian di bagian lingkup materi maupun penilaian di akhir semester. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih saudara Sapna. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara Asti. Baik, terima kasih saudari saya Fatma telah menjelaskan di bagian yang menantang dari penyusunan laporan. Itu ada di kelompok kami bahas ada 3 subpoin di dalam pembahasan ini. Ada 3, bisa dilihat di PowerPoint di atas. Ada 3 poin. Yang pertama itu adalah dalam bagian deskripsi dan juga pelaksanaan dikarenakan harus menentukan kalimat yang efektif dan sesuai. Jadi di setiap deskripsi yang harus kita masukkan di dalam laporan tersebut harus sesuai dengan apa yang ada di database ataupun yang kita kumpulkan di dalam satu laporan tersebut, dan juga menggunakan teori-teori yang relevan dengan yang kita pakai di dunia pendidikan. Kemudian juga yang kedua adalah menginterpretasikan data yang terdapat dalam bab 2. Nah, kemudian juga ada motivasi diri yang rendah sehingga harus ada support system. Misalnya dari teman dan juga teman-teman bisa dilihat itu ayah atau pacar ya. Jadi mungkin itu saja sih dari kelompok kami. Untuk menghemat waktu bisa saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saudari Gusti atas penjelasan materinya. Kami di sini membuka sesi tanya jawab untuk yang ingin bertanya. Oke, untuk saudari Suci Wulandari dari kelompok ekonomi, silakan. Oke, terima kasih kelompoknya. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan ada keterampilan 4C peserta didik ya. Jadi bagaimana contoh mungkin kita sebagai pendidik dalam menerapkan keterampilan 4C tadi di dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Baiklah, Atas jawab. pertanyaannya, kami ambil dulu. Ayo. Siapa yang tanya? Kulik. Kita pikir dulu ya, baru tanya dulu. Ambil 4C. Tadi apa men? Oke, saudara Suci, pertanyaannya akan dijawab oleh saudara Tia. Saudara Tia, Tadi belum teks. Aku yang bingung tuh komunikasi macam mana? Terima kasih kepada Kalau yang saudari berpikir Fatma. kritis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Suci. Bagaimana mengimplementasikan 4C di dalam pembelajaran sejarah? 4C tadi kan artinya ada critical thinking, kreatif, kolaborasi, sama komunikasi. Hal tersebut bisa dicapai dengan guru melakukan kelompok. Jadi adanya kelompok besar yang dibagi ke dalam peserta didik. Nah, di sana guru akan memberikan tugas yang bisa melatih atau mengasah tingkat kreativitas peserta didik. Misalkan mereka disuruh untuk membuat peta. Kalau misalkan dalam pembelajaran sejarah itu biasanya
dimulai dari peta, ada peta wilayah atau sebagainya. Nah itu kan akan timbul berbagai macam komunikasi, kolaborasi, dan tingkat kreativitas serta cara berpikir yang kritis di dalamnya. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Bagaimana saudari Suci? Woi, tambahin dulu, woi. Ada yang menambah? Oke, untuk penambahannya dari saudara Holly. Baik, melanjutkan jawaban yang diberikan oleh teman kami tadi. Yang dimaksud dari Pak C tadi kan adalah communication atau komunikasi, kolaborasi, kreatif, dan critical thinking. Kalau dalam pembelajaran sejarah seperti yang telah dikatakan tadi, ada dua model pembelajaran yang dipakai. Misalnya saja kita menggunakan project based learning dengan menerapkan metode sosiodrama. Nah di sini peserta didik itu kan berkelompok. Sebelumnya mereka membuat struktur teks drama, yaitu mereka pasti berkomunikasi satu sama lain. Jadi dengan adanya pembagian kelompok di sana bisa meningkatkan kreativitas mereka dan meningkatkan juga komunikasi antar kelompok mereka. Jadi dari sana sudah menghasilkan dua keterampilan 4C tadi dari diantara yang telah disebutkan. Kemudian ada kolaborasi dan critical thinking. Jadi ketika mereka setelah membuat suatu struktur teks drama, mereka akan mengeksekusinya dalam bentuk acting atau drama yang sebenarnya. Di sanalah muncul kembali kolaborasi, mereka acting, ada yang menjadi Ken Dedes, ada yang Ken Arok, mereka saling misalnya kan kalau hantam seperti itu, mereka berkolaborasi. Nah, jadi mereka bisa meningkatkan dari kolaborasinya dengan cara menggunakan sosiodrama tadi kalau dalam sejarah. Kemudian critical thinkingnya, mereka bisa berpikir kritis bagaimana caranya dalam video drama yang telah mereka buat tadi yang akan mendapatkan suatu proyek itu tadi bisa berjalan dengan lancar dan bisa dikonsumsi oleh orang lain dengan tidak menimbulkan hal-hal yang mengganggu atau membuat tersinggung orang lain seperti itu. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasannya. Untuk saudari Suci, apakah penjelasannya tadi itu Tidak jelas. Oke, untuk jawabannya sudah jelas. Jadi dalam penerapan 4C itu dapat dilakukan melalui model pembelajaran problem dan project based learning. Oke, itu pemaparan dari materi kami akan disimpulkan bahwa pemahaman baru yang kami dapatkan pertama adalah student learning, yang kedua ada tentang student learning center, yang kedua ada problem dan atau project, lalu ada yang namanya penerapan pelajaran profil Pancasila. Selanjutnya ada juga tentang 4C. 4C ini ada collaboration, critical thinking, communication dengan yang namanya Kreatif. Nah, yang selanjutnya itu kami menggunakan asesmen dari asesmen diagnostik, formatif, dan